Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zidna bil 'afiyah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita dengan baca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli salihin jami'a syamila nafi'a min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, salawat dan salam terus mudah-mudahan terus senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ibu sekalian, amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati para jajaran pengurus DKM Baitur Rahman, Pak Raya, kemudian para jamaah, bapak dan ibu haji, para ustadz, ustadzah, tokoh pendidikan, para sepuh, para bini sepuh, bapak dan ibu haji dimuliakan Allah, para jamaah, mobil khusus kepada Ustadz Aditya Prayoga beserta rombongan yang kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan beliau terus diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, terus istiqomah dalam perjuangan beliau, terus berikan inspirasi kepada kita semua untuk berikan manfaat kepada alam semesta ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di waktu yang baik, di tempat yang sangat baik, yang mudah-mudahan kita semua min ahlil khair, menjadi ahli-ahli kebaikan. Alhamdulillah, di pagi yang sangat baik ini kita kedatangan orang yang sangat baik, yang memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita, yang mungkin di antara kita sudah kenal beliau, pernah viral dan terus viral di bumi, dan saya yakin bahwa beliau sangat viral di langit, viral di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak viral? Karena yang beliau lakukan adalah da'us shalihin, kebiasaan orang-orang saleh, kebiasaan para anbiya wal mursalin, wabil khusus kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu ta'am, memberikan makan. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita dengan satu kisah, yang kisah ini pernah saya ceritakan di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ketika tiga orang, ada tiga para sahabat Alawiyyin, tiga habaib yang mereka tinggal di Madinah, kemudian mereka ini sudah mengamalkan semua isi kitab Hidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Maka mereka bermusyawarah bagaimana kita sudah mengamalkan tiga isi kitab ini dari awal sampai akhir. Bagaimana akhirnya? Sudah, kata mereka, kita serahkan saja untuk minta isyarah. Isyarahnya dari datuk mereka, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga ulama ini kemudian berangkat ke Hujrah Syarifah, yaitu ke Raudhah min Riyadhil Jannah, yaitu di makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketiga orang ini, ketiga para ulama ini, para habaib ini, kemudian mereka bertafakur, berzikir sampai pada satu makom, kemudian mereka berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Rasulullah hadir dengan mereka. Kemudian mereka menyatakan, wahai Rasulullah, bahwa kami sudah mengamalkan semua isi kitab Hidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Bagaimana kemudian isyarah Anda selanjutnya? Maka kata beliau, selanjutnya kalian kuizinkan untuk berdakwah.
Yang satu diizinkan berdakwah ke Mesir, diberi kutaibun atau kutaibah, satu catatan kecil. Kata Rasulullah, kalau engkau muskil, artinya engkau mendapatkan masalah, mendapatkan kesusahan dalam pertanyaan orang-orang Mesir yang terkenal dengan ilmunya, maka buka kutaibah ini, jawaban itu akan muncul di sana. Kemudian yang kedua, seorang habaib ini diperintahkan berangkat ke India. Maka berdakwah di sana, engkau akan temui orang-orang yang engkau mestinya datang kepada mereka, dan Rasulullah memberikan kepada orang ini terompah. Selong, bahasa kami ini dusun. Mungkin tahu selong, masih ingat bahasa selong. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu diberikan wadah makanan. Memasuki periuk nasi kira-kira itu. Wadah nasi itu diutus kemana? Diutus ke Nusantara, ke Indonesia. Nah, Indonesia berarti ketahuan senang makan Indonesia. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti adalah bahwa tiga pola dakwah ini adalah merupakan bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah bil musyah bil masyi, dakwah betul pintu door to door. Kemudian dakwah dengan ilmu, kemudian dakwah dengan makanan. Kemudian saya teringat ada seorang teman kami, seorang dai Allah. Beliau tinggal di Bandung, beliau asli orang Manado. Kemudian beliau sering berdakwahnya di Timika, di Papua, di mana-mana. Kemudian dia minta izin kepada gurunya, salah satu gurunya itu adalah Tuan Guru Ijai, Guru Idul Ijai di Papua. Beliau minta izin, guru pengen buka majelis sholawat. Kata beliau, ada makannya enggak? Jangan. Jangan buka majelis kalau udah kasih makan. Loh, apa hubungannya? Karena sunnah Rasulullah itu memberi makan. Jadi sunnah Rasulullah itu memberi makan. Kamu pengen buka majelis maulid, menyebutkan akhlak Rasulullah, sementara engkau tak hiasi dengan makan-makan, itu kata beliau kurang afdal. Bukan percuma tapi kurang afdal. Maka kalau memang pengen buka majelis, siapkan dulu makannya, baru buka majelisnya. Nah ini baru minum, belum makan ini buat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah pada hari ini datang seorang inspirator, orang yang menggerakkan hati kita, berikan contoh. Saya panggilnya abang atau ustaz atau kakak? Adek. Maksudnya manggil abang biar merasa lebih mudah. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi berbicara tentang it'amut ta'am, maka banyak di antara kita sudah hafal ini Bang, atau adek atau ustaz ya. Ustaz kita ini banyak yang hafal dengan teori, tahu hadisnya ini, kemudian ini banyak kisahnya, tapi belum tergerak. Nah pada hari ini beliau datang, sengaja Allah utus beliau ke sini, Allah giring beliau ke sini, Allah arahkan beliau ke sini untuk bersama orang-orang yang hebat ini. Hebat saya tak katakan hebat karena mereka punya pengalaman keluar negeri, bukan. Hebat bukan karena mereka sudah haji berkali-kali, tapi hebat orang-orang di sini Ustaz adalah orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau melaksanakan setiap kebaikan apapun yang diberikan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan beliau ini merupakan satu berkah bagi kita di pagi yang mulia ini. Maka mudah-mudahan beliau bisa memberikan banyak kisah inspirasi kepada kita. Tapi izinkan Al-Faqih membuka sedikit dengan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang ke kota Makkah, ketika ke kota Madinah ketika hijrah, beliau termasuk awal khutbah beliau di Masjid Nabawi adalah beliau menyatakan ayyuhan nas, wahai manusia. Beliau menyatakan afsyus salam, tebarkanlah salam, kedamaian, kebaikan, rahmat kepada semua siapa. Kemudian wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan pada yang membutuhkan. Kemudian wasallu bil laili wan nas niyam, dan salatlah kalian di malam ketika banyak orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga itu dalam kondisi diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang pada hari ini seorang pelaku, ya, pelaku it'amut ta'am, ya, dan beliau ini adalah orang yang sudah berhasil dalam, saya tak mengatakan beliau berhasil dengan 28 rumah makan gratis yang bukan, tapi beliau berhasil menundukkan dirinya untuk memulai usaha perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita persilahkan kepada Ustaz kita, Ustaz Aditya Prayoga, boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Palembang. Tapi ada baiknya karena ini sedang di live di Instagram,
Dipersilakan dalam bahasa Indonesia saja Ustaz. Mari kita sapa kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Kenalkannya, nama saya Aditya Prayoga, lahir di Palembang tahun 2006, merantau ke Jakarta 2006 sampai 2010. Tidak kuat, akhirnya pulang lagi ke Palembang. Pas begitu pulang ke Palembang, malah masuk penjara sampai 2011. Keluar dari penjara, merantau lagi ke Jakarta lagi dari 2011 sampai 2016. Alhamdulillah ketemu jodoh, dapat jodoh di Jakarta. Alhamdulillah, atas izin Allah ketemukan jodoh. Ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya alami di Jakarta, sampai saya pun tidak mengira, tidak menduga ya, tiba-tiba kok sekarang sampai kok bisa rumah makan gratis. Tidak ada cita-cita dari kecil, tidak ada. Saya nanti kalau udah besar, kalau sukses pengen bangun rumah makan gratis, tidak ada. Mengalir begitu saja. Awal ceritanya itu di saat saya sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Saya baru menikah dengan istri. Kami ngontrak rumah sepetak. Pada waktu itu kontrakan itu belum dibayar, hampir 3 bulan. Pemilik kontrakan setiap hari datang ke rumah nagih uang kontrakan. Dan pada waktu itu juga saya jualan, diuji sama Allah. Tenda saya terbang, tendanya terbang, dagangan basah semua. Itu dagangan akhirnya jadi hutang, titipan orang. Saya jualan elektronik, jualan murotal Al-Quran. Murotal Al-Qurannya basah semua, akhirnya jadi hutang. Akhirnya harus dicicil. Begitu di total nominal semuanya, hutang saya itu 70 juta. Punya hutang 70 juta. Kontrakan belum dibayar hampir 3 bulan. Ditambah lagi, akhirnya saya merubah profesi. Dari jualan akhirnya cari-cari pekerjaan apalah yang bisa buat nyambung hidup, buat bisa makan. Dapat kerja bangunan. Baru sehari kerja bangunan kecelakaan, jatuh, ketimpa semen, turun drop, ususnya turun ke bawah. Tidak bisa jalan. Dibawa ke tukang urut. Diurutlah paha saya, dinaikin ususnya naik ke atas. Akhirnya tidak bisa jalan dan tidak bisa berhubungan sama istri selama 3 bulan. Mati, tidak hidup. Akhirnya saya stres. Ada 2 pilihan, bertahan atau bunuh diri. Bertahan atau bunuh diri, itulah yang ada di pikiran saya pada waktu itu. Kalau saya bertahan, ya saya betul-betul sabar. Di rumah saya harus sabar menghadapi istri saya. Di luar saya harus sabar menghadapi orang-orang yang nagih hutang. Akhirnya saya bertahan, tahan, sabar. Disitulah saya belajar tentang makna sabar. Setelah terus saya semangat berjuang untuk agar bisa sembuh. Akhirnya pada waktu itu saya pergilah ke masjid. Alhamdulillah selama 3 bulan bisa jalan. Saya pergi ke masjid Darussalam Kota Wisata. Saya pergi ke situ, sholat subuh di masjid. Begitu setelah sholat subuh keluar dari masjid, melihat seorang nenek-nenek usia 92 tahun, bawa karung, jalan sendirian, cari rongsokan. Jalannya tuh pincang-pincang, kencot-kencot. Saya tegur, nenek kok jalannya kencot-kencot? Iya aja, kaki nenek sakit. Coba saya lihat deh. Begitu saya lihat kaki nenek ini bolong. Begitu bolong saya senterin, ternyata ada ulat kecil-kecil di kaki nenek itu. Astagfirullahaladzim.
Saya tanya, nenek tinggal di mana? Di kampung Pabuaran Wetan. Saya antar pulang. Setelah saya antar pulang, ada ibu-ibu jemur pakaian di depan rumah nenek itu. Saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, kakinya bolong, cari rongsokan. Kemana keluarganya kok tega sekali? Nenek-nenek disuruh cari rongsok, usianya 92 tahun. Dijawab sama ibu itu, nenek ini Pak hidupnya sebatang kara. Kalau dia tidak cari rongsokan, tidak bisa makan. Itulah yang betul-betul menyentuh hati saya. Saya nangis, saya pulang ke rumah, saya ceritakan ke istri saya. Akhirnya istri saya penasaran, pengen juga ketemu nenek itu. Saya antarkan. Setelah ketemu sama si nenek ini, istri saya nangis. Saya langsung ngomong ke istri saya, Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, nanti makanan itu kita antar ke rumah nenek. Setiap hari kita urus nenek. Akhirnya kami urus, kami bersihkan rumahnya. Dapat rezeki tak disangka-sangka, saya belikan kasur, saya bawa ke bidan. Sampai nenek itu meninggal, alhamdulillah saya dapat rezeki tak disangka-sangka. Sebentar ya teman-teman media, kita ganti wifi, tapi tidak apa-apa, ada live YouTube. Instagram lewat YouTube ada YouTube berbeda. Akhirnya setelah nenek itu meninggal, sebelum nenek itu meninggal, pundak saya ini ditepak 3 kali. Nenek doakan, mudah-mudahan tempat yang belum pernah kamu kunjungi, nanti kamu ke sana. Yang belum kamu miliki, nanti kamu miliki. Yang belum pernah kamu ketemu, nanti kamu ketemu. Tapi saya mikir, setelah nenek itu ngomong begitu, saya mikir, ini doa bukan ya? Saya aminkan saja, amin saja. Seakan-akan saya meremehkan itu. Bukan doa, itu cuma sekedar ucapan. Tapi saya aminkan aja. Saya pulang sama istri, waktu itu ada istri saya pulang ke rumah. Pas besoknya hari Jumat, nenek itu meninggal. Nenek itu meninggal, terus tidak lama kemudian, sekitar 3 hari kemudian, ada ibu-ibu pembantu rumah tangga kerja di Saudi Arabia, dapat nomor HP saya dari mana tidak tahu, nelpon minta didoakan kalau misalkan majikannya itu memberikan gaji lembur, gaji dia bekerja di Saudi Arabia, dia mau ngasih saya hadiah. Saya tidak tahu ibu ini dapat nomor HP saya dari sana, karena apa ada salah sambung, apa tidak tahu. Ya Bu, saya doakan, saya bilang gitu aja. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati majikannya ibu, gajinya dikeluarkan, jadi orang baik majikannya itu, dan gaji ibu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya ditambahkan. Beberapa lama kemudian, sekitar 1 mingguan, waktu itu saya dapat brosur umroh di masjid. Saya dikasih brosur umroh habis sholat Jumat, ada orang kasih brosur 2, yang satu brosur kredit mobil, yang satunya lagi brosur umroh. Nah, saya ambil yang brosur umroh, yang satu brosur kredit mobil saya buang. Saya taruh di atas TV, saya gosok-gosok, selawatin, baca Al-Fatihah, mudah-mudahan nanti umroh. Jangan dibuang ya, saya bilang ke istri saya, brosur umroh ini biarlah di rumah saya, di rumah kita ada Ka'bahnya, karena ada gambar Ka'bahnya itu di brosur ini. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat umroh. Sekitar seminggu lah itu ibu itu nelpon lagi. Mas, saya mau ngasih hadiah, saya mau dapetin janji saya. Bu, ibu tahu nggak nama saya siapa? Nama saya masnya siapa? Nama saya Adil. Ya, saya mau ngasih hadiah mas. Alhamdulillah doanya terkabul. Saya nggak kenal loh, nggak tahu ibu ini salah sambung, dapat nomor HP saya dari mana, apa salah orang, nggak tahu saya. Tiba-tiba mau ngasih saya hadiah. Hadiahnya apa Bu? Saya tanya. Hadiahnya umroh. Nanti ketemu sama saya di Mekah. Saya tuh kerjanya di Mekah mas. Gak jauh dari Masjidil Haram. Masya Allah. Ini benar gak Bu? Benar. Mas Adi punya nomor rekening? Gak punya Bu. Bikin. Langsung saya kirimin uang. Bikin paspor, bikin nomor rekening, terus visa umroh.
berangkat. Saya takut penipuan pada waktu itu. Saya konsultasi dulu ke ustadz. Akhirnya diminta lah sama ustadz teman saya nomor HP dia itu. Ternyata benar juga. Benar Mas Adi dapat umroh gratis. Alhamdulillah ya Allah, rezeki tak disangka-sangka. Tak tahu datang dari mana, kenal dia di Arab, saya di Indonesia, saya di Jakarta. Berangkat saya umroh. Karena saya dapat umroh gratis, saya tidak punya persiapan, tidak punya tabungan pada waktu itu. Main berangkat kan. Saya tidak tahu kalau kita berangkat umroh harus punya pegangan duit. Karena di sana tuh kadang-kadang istri minta oleh-oleh, ya kan? Kalau kita tidak selera makanan di hotel, bisa beli di luar. Karena saya nggak punya duit, akhirnya saya diam aja, ngikutin mutawif. Kalau katanya mutawif ke kanan, ke kiri, ke hotel, ke masjid, gitu. Ikutin. Begitu sudah sampai di Madinah, 4 hari saya di Madinah pada waktu itu. Saya tuh pengen banget ngeliat baju bagus-bagus kan di depan masjid itu. Ada jualan-jualan baju, pengen banget. Istri saya juga kepengen minta belikan baju gitu. Iya, saya doain aja mudah-mudahan ada rezeki. Nanti Abi beliin baju yang banyak, yang bagus-bagus, yang mahal. Begitu pas udah selesai di Madinah, saya berangkat ke Mekah. Saya diajak oleh mutawif. Nah ini masa di tempat ngambil mikot katanya di Mekah. Kalau di sana kan Bilali Madinah. Kalau di Mekah ini Masjid Jirona, tempat mengambil mikot di Mekah. Akhirnya ya, saya ikutin aja. Terus. Di Mekah itu ada jualan ayam kayak KFC gitu ya, namanya Al-Baik. Saya tuh kepengen. Nah, mulai saya punya keinginan. Ada kentang, ada ayam besar banget ayamnya. Ayam Al-Baik namanya. Ada kentang, ada spaghettinya juga, ada burgernya juga, ada KFC bentuknya. Tapi di Arab, pengen saya makan. Tapi duit saya cuma 20.000. Kalau ditukar ada apa? Akhirnya saya masuk Masjidil Haram, masuk ke Ka'bah, saya sholat di situ. Setelah saya sholat pada asar, saya keluar, duduklah saya di samping Zam-Zam dekat hotel. Saya duduk di situ. Tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin saya. Tidak kenal, tidak tahu namanya siapa. Tiba-tiba nyamperin saya, negur. Nungguin siapa mas? Tidak nunggu siapa pak. Saya bilang. Ternyata ini pegawai di Arab dengan dari Indonesia ya? Iya pak, dari Indonesia. Saya tuh kayak pernah lihat wajah si mas nih. Tidak tahu saya tak semua. Pergilah bapak itu lama kemudian. Datang lagi dia ngajak anaknya. Terus nama anaknya itu Bapak Muhammad Salahuddin. Mungkin dia nonton videonya. Bapak Muhammad Salahuddin. Tiba-tiba bapaknya bilang, pernah kamu share video Trans 7 rumah makan gratis? Ini namanya. Kata bapak itu. Nah, saya bilang, kok bapak tahu pak? Saya bilang, iya. Saya ingat wajah kamu. Akhirnya diajaklah saya ke hotel. Begitu saya diajak ke hotel, saya lihat kok ada istrinya, anaknya, ada kayak babysitter. Satu keluarga pak, berangkat umroh. Iya kami satu keluarga berangkat umroh. Terus ngobrol. Setelah ngobrol, dikeluarinlah dompet, dikasih duit, bukan real, bukan dolar, bukan rupiah. Duit apa nih pak? Saya bilang, hadiah buat kamu. Terima aja. Dikasih duit. Begitu saya dikasih duit, saya terima, saya kantongin, kembali saya ke hotel. Udah selesai ketemu sama bapak itu, ada mutawif. Saya bilang, Ustaz, Anda dikasih duit sama orang, tidak kenal, tidak tahu orang mana, namanya Bapak Muhammad Salahuddin. Nah ini duitnya nih, tulisannya Dina kan. Wah Sultan Mas Adi yang ngasih duit ini katanya. Iya Mas Adi Sultan, mau ditukerin. Boleh Ustaz ditukar, Anda kepengen banget makan chicken Al-Baik. Tadi berdoa nyampe ke Mekah itu, nyampe ke Ka'bah ya berdoa, minta dikasih rezeki tak disangka-sangka. Ya Allah berilah apa rezeki tak disangka-sangka. Ya Allah rezeki yang banyak. Di kantong 20.000 banyak keinginan. Pengen beliin istri baju, pengen beli kentang, chicken Al-Baik, ayam dulu kan gitu. Dikasih lah duit. Begitu ditukar,
banyak dikasih. Begitu ditukar ke tempat penukaran uang itu, tebalnya tuh segini. Satu lembar saya lihat 500 ayam, warna hijau. Ustaz, satu lembar ini bisa makan chicken yang baik. Satu jamaah ini katanya, Mas Adi dapat semua katanya. Oh, Masya Allah, saya bilang banyak ini duit ini berarti dikasih bapak itu. Makanya saya bilang sultan yang ngasih itu katanya. Masya Allah. Akhirnya saya simpan nomor HP bapak itu di HP saya. Saya kasih nama Bapak Muhammad Salahuddin, orang baik. Saya tulis, wah, orang baik. Sampai sekarang tidak pernah saya hilangin lagi nomor HP-nya di HP saya. Begitu pas saya telepon sama istri, video call, istri saya nih, beli baju dong katanya gitu. Alhamdulillah saya doa saya terkabulkan. Ini mau beli baju nih, langsung tak beliin baju. Jadi baju-baju saya yang ada di koper itu saya keluarin semua, saya kasihkan semua orang-orang yang kerja di hotel. Mau baju nggak saya bilang, gratis, ambil aja ambil. Tapi murah, bajunya 30 ribuan. Masa-masa sulit. Mau lagi dia, kosongin koper. Saya beli baju banyak, baju baru semua, beli di bekas semua baju itu. Pulang ke Indonesia. Begitu pas pulang ke Indonesia sudah traktir jamaah makan, ngajak jalan-jalan, beliin baju istri, baju tetangga, baju budik, kakek, nenek semua, keluarga tak beli semua baju. Terus ada di Masjidil Haram itu di samping itu ada lemari, isinya itu cuma separuh, tidak full Al-Qurannya itu. Saya fullin. Saya beli Al-Quran di Madinah, Quran Madinah. Saya ngomong ke Taufik, boleh nggak saya sehari aja? Kemana Mas Adi? Saya mau kembali lagi ke Madinah, mau belorong Al-Quran. Udah silakan. Saya kembali ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, sewa mobil, beli Al-Quran, penuh semobil. Begitu pas sampai di Mekah, ditanya sama Ustaz, antum tadi beli Al-Quran, kenapa nggak beli di sini aja, sama aja harganya. Benar Ustaz, benar. Wah, udah sewa mobil, udah sewa supir, ya kan? Udah jauh-jauh datang ke Madinah, ternyata harga Quran Madinah itu di Mekah sama aja harganya. Di Madinah sama di Mekah. Kira saya karena Quran Madinah, jadi kalau beli di Madinah harganya lebih murah. Oh ternyata enggak. Pabriknya di Mekah juga ternyata. Oh, Quran Madinah tapi pabriknya di Mekah. Akhirnya, ya, saya penuhi lemari-lemari yang kosong, saya penuhi semua. Saya wakafin lagi uang itu kembali kepada Allah. Begitu pas sudah sampai di Indonesia masih ada tersisa duit real itu. Saya tukar di money changer. Begitu saya tukar di money changer, nominalnya 4 juta. La ilaha illallah, saya bilang banyak betul berarti duitnya dikasih mama, benar-benar sultan bapak itu. Masya Allah. Jadi kita tuh jangan pernah merasa takut miskin. Jangan. Ada Allah. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Yang menciptakan kita ini Allah. Bukan setan, bukan jin, bukan iblis, bukan. Bagaimana mungkin kita ini takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan? Sedangkan kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Allah itu Maha Kaya. Banyak orang ya kalau belum sukses, miskin, jiwa miskin, image miskin itu kayak disimpannya di hati. Jadi kalau ketemu orang kaya langsung nunduk. Hilangkanlah jiwa miskin. Kalau ingin jadi orang kaya ya, hilangkan. Image miskin hilangkan. Minta hanya kepada Allah saja. SPA, semua punya Allah. Sangat mudah bagi Allah, sangat mudah. Rezeki, apalagi rezeki. Kalau kita masih hidup, jangan takut tidak dapat rezeki. Kalau kita ada mati, baru rezeki putus. Itu nggak satu. Alhamdulillah, berjalannya waktu, saya tuh ingat kata-kata nenek waktu nempak pundak saya tuh, yang belum pernah kamu datangin, nanti kamu datang ke sana. Mekah, alhamdulillah, saya datang ke Mekah, gratis. Sampai Mekah dapat rezeki pula tak disangka-sangka, bawa oleh-oleh, banyak bawa oleh-oleh. Tak lama kemudian Presiden SBY tiba-tiba ada pas pampres nelpon, dapat nomor HP saya dari mana bapak ini? Saya bilang, tahu-tahu pas pampres, pengen datang ke rumah makan gratis, pengen datang ke rumah saya. Wah, siapa pak? Presiden SBY. Yang benar pak, benar katanya. Mau ngapain pak? Saya bilang, mau kampanye? Enggak katanya.
mau silaturahim, mau kunjungan, datang. Masya Allah, datang ketemu SBY. Mbak Imo datang rumah makan gratis. Artis terkenal datang ke rumah makan gratis. Ini Rizal Armada rumah Palembang ya. Mau datang juga ke rumah makan gratis. Putra Sreka yang suka bagi-bagi HP, yang punya PS Store, datang ke rumah saya, ke rumah makan gratis. Datang semua, Masya Allah. Ketemu jenderal, ketemu menteri. Saya di tamat SD aja tidak lulus, benar, tidak punya ijazah. Bisa ketemu presiden, ketemu jenderal, ketemu menteri, artis terkenal. Saya Sulaiman datang ke rumah makan gratis rumah saya. Ini nonton Subscribe sama Ustaz. Terus apa yang belum pernah kamu miliki itu saya ingat-ingat terus. Saya tidak punya mobil, saya tidak punya anak, saya ini mandul, diponis sama dokter mandul. Jangan punya anak, hidup dan tidak. Sekarang anak saya 3. Tidak punya anak saya 3, anak kandung ya, anak kandung. Anak yang pertama saya kasih nama Daud, Sultan Daud Al-Mumtaz. Saya kasih nama. Yang kedua Putri Jahrona Zahri. Karena Jahrona itu ya tempat mengambil Bitcoin tadi di Mekah. Saya ingat betul itu. Yang ketiga Muhammad siapa Ibrahim. Panggilannya siapa saja. Jadi kalau kita nama kamu siapa? Siapa? Nama kamu siapa? Ya siapa? Siapa? Biar ada debat terus. Gara-gara dokter nanya 3 kali. Pak, nama anaknya siapa? Pak dokter, saya lagi istighfar. Saya lagi nanya sama Allah. Saya doa dulu. Pak, nama anaknya siapa? Belum tahu dok, nanti dok. 3 kali, Pak, nama anaknya siapa? Namanya saya siapa dok? Saya bilang. Saya kasih nama siapa? Karena siapa 3 kali. Saya minta tunjuk sama Allah kan. Ya Allah, kasihlah hamba ini nama. Siapa anak saya kan? Nama siapa? Kasih nama siapa? Siapa? Muhammad siapa Ibrahim. Jadi yang belum kita miliki di dunia ini apa gitu? Mobil saya 3 juga sekarang. Nggak beli, nggak kredit, nggak pernah beli. Ngerti aja nggak saya kredit, benar. DP-nya berapa nggak tahu. Tiba-tiba ada orang datang ngasih mobil. Nanya, Mas Adit, butuh apa di rumah makan? Nggak butuh apa-apa, kompor ada, piring ada, semuanya ada semua. Bahan-bahan makan ada, duit ada juga, walaupun nggak banyak dikit, tapi ada. Terus saya mau ngasih apa? Nggak usah lah, nggak, saya mau ngasih ada sesuatu yang mau saya kasih ke Mas Adi. Mas Adi yang belum ada apa? Pak, kalau yang belum ada mobil bu, saya bilang. Ya udah saya kasih mobil aja. Alhamdulillah. Dikasih piring ya 10.000. Dikasih mobil. Siapa yang mau nolak? Tidak ada yang mau nolak. Dikasih mobil. Masya Allah. Pertama kali mobil Luxio. Yang kedua mobil Nissan Serena. Yang ketiga mobil Mitsubishi Expander. Saya bawa ke Jakarta. Saya bawa ke tidak depan. Mobilnya mirip-mirip Alphard dikit. Insya Allah nanti ganti Alphard. Amin. Kalau di masjid ini, barangkali ada yang punya mobil 4, 5, 6 yang susah parkir, boleh parkirkan mobilnya di masjid Baitur Rahman. Amin. Ada Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih, Masya Allah, inspirasi yang luar biasa. Intinya beliau ini penuh dengan penderitaan. Jadi kisah-kisah seperti ini bukan kisah yang beliau menceritakannya tertawa itu ya sekarang. Mengalaminya pasti menangis ya. Pilihan antara bertahan atau bunuh diri itu kan luar biasa dan beliau bisa survive. Dan itu saya yakin saya termasuk Ustaz, termasuk orang yang berkeyakinan bahwa kita ini adalah hasil suluk orang tua kita. Nah kira-kira Ustaz, karena saya pernah mendapatkan dari guru kami bahwa tidak akan muncul lahir orang soleh kecuali yaitu keturun dari orang-orang yang dermawan. Di pucuk-pucuk Ustaz ini kita tahu beliau di asli Palembang, daerahnya Bedorot, ya. Di asli Palembang. Kira-kira Ustaz bisa mungkin menilik ke atas, kira-kira ada Ustaz kira-kira untuk inspirasi kita sebagai orang tua bahwa ternyata memang di pucuk-pucuknya entah yai, kakek, gede, maksudnya itu orang-orang yang dermawan, orang soleh, itu bagaimana kira-kira orang. Dan saya yakin pertanyaan ini belum pernah ditanyakan kepada antum. Masya Allah. Jadi bapak saya itu
sakit. Bapak saya sakit, matanya buta karena penyakit komplikasi jantung, paru-paru, ginjal, hati, lambung, komplit, glukoma. Karena penyakit diabetes awalnya, terus lama-kelamaan glukoma, matanya buta. Kalau bisulan, tidak sembuh-sembuh. Nanahnya itu kalau saya kumpul bisa saya ember. Banyak. Tapi ada satu yang bikin saya itu luar biasa betul sama bapak saya itu, bapak kandung saya itu. Tidak mau sholat di rumah. Allah. Selalu minta digendong ke masjid. Jadi saya gendong ke masjid. Benar. Tapi itu amalan yang saya sembunyikan sebetulnya. Saya gendong bapak saya ke masjid. Istri saya itu kenapa mau menerima saya? Karena dia pernah melihat saya gendong bapak saya ke masjid. Itu. Saya itu miskin, hitam, kurus. Sekarang lagi tuh dikasih makan terus, makan gratis. Masih hitam juga. Masih hitam juga. Nah, hitam banget, tapi kalau dulu hitam dekil. Lah miskin, merantau ke Jakarta, rumah ngontrak sepeta, masih mending kalau rumah ngontrak. Dulu saya tidur di masjid. KTMBN atau berapa? KTMBN kalau Palembang ya. Nah, tidur di masjid. Karena jadi marbot, hukum nyusunin sendal. Masih mending jabatan marbot, azan, koma, masih. Saya jadi marbot, nyusunin sendal. Nyuci, nyikat WC ya, nyusunin sendal, nyikat WC. Jadi kalau jabatan marbot, azan, koma, itu tinggi itu. Apalagi kalau di Mekah, iya. Jenderal-jenderal aja banyak yang mau jadi marbot kalau jadi bagian azan. Karena tahu keutamaannya. Nanti di akhirat akhirnya panjang itu. Jadi saya tuh tiap hari tuh nganterin bapak saya ke masjid setiap hari sampai bapak saya meninggal. Setelah bapak saya meninggal, ibu mertua saya kepleset, patah tulang ekor, lumpuh, tidak bisa jalan. Tapi kadang-kadang banyak enggak kalau masa Palembang tuh ada kemauan, pengen ke Bogor, pengen ke Bandung, mobil tidak punya, ngutang duit saya, minjem duit teman saya, minjem duit 2 juta, buat apa? Buat nyenengin orang tua. Saya sewa mobil, saya bawa jalan-jalan ke Bandung, saya pura-pura dapat rezeki tidak disangka-sangka, saya bilang, saya ajak jalan-jalan, urusannya di belakangan nanti. Tapi alhamdulillah teman saya itu baik betul, minjem duit, katanya nggak apa-apa, pakai aja deh, 3 tahun 4 tahun itu pakai aja. Buat nyenengin orang tua. Makanya utang saya banyak. Total utang saya 70 juta. 70 juta utang saya. Tapi betul-betul lunas dalam jangka waktu 5 menit. 5 berdoa, saya berdoa nih. Saya berdoa 5 menit kemudian terkabul. Sama saya minta jodoh juga sama. Saya minta jodoh sama Allah itu frustasi sebenarnya. Saya melamar cewek yang hitam, orang NTT. Saya ditolak. Melamar cewek yang congor, saya juga ditolak. Melamar cewek yang pesek, belong, iya kan, koengan, ditolak juga. Ada lagi yang gendut yang betah, udah 100 lebih berat badannya, ditolak juga. Akhirnya saya frustasi. Sebelum bapak saya meninggal, sempat ngomong, "Din, keluarlah rumah, carilah jodoh. Bapak pengen meninggal, menyaksikan kamu menikah." Akhirnya saya keluar rumah, saya cari jodoh, tidak dapat. Sebulan tidak dapat, 2 bulan tidak dapat, 3 bulan stres saya tidak dapat. Anak ustaz tidak dapat, anak tukang rongsok kan tidak dapat juga, tidak mau juga sama saya, nolak. Akhirnya apa saya tidak punya jodoh di dunia ini, Bang? Kami mikir begitu, frustasi saya. Pergilah saya ke masjid. Di Bojongkulur ada masjid, nama masjidnya Masjid Mu'adz bin Jabal. Masjidnya ada dinding, baru dibangun, tidak ada dindingnya, tidak ada keramiknya, masih lantai semen, baru cuma ada atap, tiang-tiang semen. Saya sholat di situ, sujud saya lama-lama, curhat saya sama Allah. Saya minta jodoh, saya minta rezeki yang banyak, tak apa-apa ya Allah, berilah hamba rezeki yang banyak sebanyak-banyak mungkin. Yang penting halal dan berkah. Itu doa saya. Ya Allah, hamba minta rezeki sebanyak-banyaknya. Ya Allah, berilah hamba rezeki sebanyak-banyaknya. Yang penting halal dan berkah. Minta saya. Terus saya minta, ya Allah, berilah hamba jodoh yang cantik,
Pokoknya kalau ada jamaah gadis cantik yang sholat di masjid ini, jadikan jodoh saya ya Allah. Hati-hati ya anak ustaz, anak kiai ya, anak pengusaha yang sholat di masjid ini, jadi jodoh saya gituin. Tapi masjid buat di Jabal, bukan masjid Baitur Rahman ya. Itu doa saya. Begitu saya sujud setengah jam, saya sujud tak bangun-bangun, dilihat sama nganggur, didorong pantat saya sampai saya jatuh. Begitu saya jatuh, saya noleh ke dia, apa kau dorong pantat aku? Kusangka kau meninggal kan? Aku lagi sholat, lagi berdoa, aku bilang doanya belum selesai, belum amin. Kau dorong pantat aku, batal sholat aku. Tapi terkabul. Gara-gara pantat aku didorong kuat sama dia, sampai dia meninggal, terkabul. Masya Allah. Tiba-tiba ada cewek nerima saya apa adanya. Namanya Asti Lulu Fitriani, mantan model dan artis. Model dan artis pemain film yang ini hitam. Kalau berperan itu dia istrinya Makabayan, jadi istrinya Adit. Kita nikah sama dia. Nikah usianya waktu itu 19 tahun. 18 baru masuk 19. Sekarang usianya 24, 25. 25, mau masuk 25. Anak 3. Alhamdulillah, cantik, tinggi, lebih tinggi dari saya, putih, mantan orang kaya, mantan. Jadi putih kan, wah dulu kan perawatan putih ini. Nikahnya di mana apa adanya. Pas nikah tuh nggak punya duit, cuma ada duit 500.000. Bingung saya, beliin apalah duit ini ya, 500.000. Beli roti anget yang 1000-an. Di kampung-kampung itu ada roti anget yang pikul itu, beli roti anget 100.000. Terus beli air mineral yang dusan itu 2 dus, terus ngasih amplop ustad 50.000 karena nggak pakai KUA waktu nikah siri. Terus beli cincin. Nah beli cincin ini saya bingung, masuk ke toko emas beli cincin. Pak, beli cincin buat cewek yang hubungan cewek yang kelingking aja, yang kecil. Nah, itu berapa gram? Oh kalau ini 4 gram, berapa lah kira-kira harganya? Segramnya 450.000. Berapa saya bilang? Yang murah ada nggak? Ada yang murah katanya. Yang harga 200.000 ada nggak cincin? Bukan emas aja. Terus perak, jangan, saya mau beli emas sih sebenarnya. Kalau kotak emas berapa harganya? 20.000 ya, ada kotaknya dulu. 20.000. Gambar lo mas, yang ada merahnya, yang warnanya merah, gambarnya lo beli kotak emas. Pulang saya ke rumah, ngomong sama bapak saya dulu aja. Mudah-mudahan minta doa restu orang tua kan pada begitu kan. Pas begitu saya pulang ke rumah lewat SD, ada anak kecil ngumpul-ngumpul di depan SD itu. Beli apa lah ada adik kecil ini, ada tukang jual kunci gitu kan. Nah, ada abang-abang jual kunci, saya bilang, bang jual cincin juga bang, jual katanya. Bagus ya bang, bagus, ada lumba-lumbanya lagi ya. Coba lihat, ada buku-buku, ada lumba-lumba, ada lumba-lumba aja lah. Berapa bang harganya bang? 25.000, dah karatan itu jamin katanya. 5 tahun dah karatan, dah katanya. Aman. Saya beli cincin 25.000, cincin lumba-lumba. Saya masuk kuat-kuatkan dulu di gitu kan, di kotak emas itu kan. Alhamdulillah ya Allah udah ada mahar. Wah senang, pulang ke rumah saya senang ngomong ke bapak saya. Ya, maharnya sudah ada, calonnya sudah ada. Insya Allah mau nerima apa adanya. Adik mau nikah. Ya Allah, nak, alhamdulillah ya Allah. Kapan nak? Besok nikah. Ayah, semangat ya, biar ayah sembuh, sehat. Akhirnya saya datangin calon istri saya datangin. Bisa ngomong ke orang tua? Bisa nih ngomong ke orang tua. Bu, alhamdulillah makanannya sudah ada, makanan juga saya siapin, roti hangat. Bukan, jadi tidak usah pakai nasi, Bu, saya bilang. Susah kalau pakai nasi, ngambil piring dulu, ya kan? Ngambil nasi, ngambil lauk, ngambil. Kalau roti kan tinggal kocek, makan. Jadi semua tamu-tamu undangan jangan pakai roti sama air mineral. Jadi modalnya cuma 500.000. Akhirnya saya nikah. Sah, alhamdulillah. Saya nikah tapi jujur saya ngomong, nggak mau bohong saya. Saya ngomong ke depan orang-orang banyak, depan saksi, depan istri saya, calon mertua waktu itu saya ngomong. Saya terima nikahnya Asti Lulu Fitriani binti Dada Hidayat dengan cincin lumba-lumba dan kotak emas dibayar tunai. Sah. Kita kan emasnya dikit, kotak emas. Cincin dengan cincin dan kotak emas sah. Alhamdulillah sah.
sekarang punya anak 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah luar biasa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya. Dulu itu pertanyaannya kan, saya dulu nggak punya anak, tiba-tiba punya anak gitu ya. Terus awal pertama kali kisahnya mendirikan rumah makan gratis, ide mendirikan rumah makan gratis. Jadi habis sholat subuh, saya duduk di depan rumah, saya tuh melihat banyak sekali pemulung-pemulung yang lewat depan rumah saya. Banyak pemulung-pemulung lewat depan rumah saya, bahkan ada yang tidak punya kaki, tapi mulung, tidak kemis. Jalannya tuh lompat-lompat jadinya, lompat gitu. Saya tegur, Pak, kok nggak pakai tongkat gitu, saya bilang. Tidak takut jatuh, bawa karung tapi sampai lompat. Akhirnya saya ngomong ke istri, Dek, itu dispenser sama meja, kursi, terus karpet, tak keluarin aja. Buat apa, Bi? Mau bikin rumah makan. Mau makan. Terserah lah katanya, ikut aja rumah makan. Terus ngambil kardus, saya tulis pakai spidol, rumah makan gratis. Pemulung, tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok, tukang ojek, silakan semuanya makan di sini gratis. Itu pertama kali. Jadi tidak pakai spanduk, pakai tulisan spidol. Spidol itu minjem saya waktu itu. Ada anak kecil main di depan rumah saya, main coret-coretan, saya minjem dulu. Spidol nulis di kardus, rumah makan gratis tanpa syarat. Pemulung, tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok, tukang ojek, silakan datang di sini gratis. Nah, saya bilang gitu. Akhirnya saya bikin rumah makan gratis. Saya suruh istri saya masak. Sehari dia mau, 2 hari dia mau, 3 hari dia mau, 4 hari dia nggak mau lagi masak. Capek dia katanya. Kenapa saya? Tidak apa-apa. Kita ngasih makan nenek-nenek satu aja berkahnya Masya Allah. Apalagi ngasih makan orang banyak, berkahnya tambah banyak. Semangat, ayo kita bantuin, semangat. Yaudah, akhirnya nurut aja dia, masak, kita bantuin masak, berdua aja nih masak. Ketemu sama ibu-ibu orang kampung, kami tidak kenal, tiba-tiba ibu ini minta bantuan. Saya duduk depan rumah, terus banyak sekali pemulung-pemulung lewat depan rumah. Terus akhirnya saya keluarkan meja, kursi, dispenser. Akhirnya saya bikinlah memakan gratis awalnya. Terus dalam kemudian ketemu sama si ibu-ibu orang kampung, dia minta bantuan, datang ke rumah saya. Katanya kalau misalkan dia tidak punya uang sore ini, dia diusir dari kontrakan, sedangkan dia itu ngurusin cucunya. Katanya. Emang ibu butuh uang berapa? Saya bilang. Utangnya utang apa? Uang buat apa gitu? Buat bayar kontrakan. Sudah 3 bulan ibu itu belum bisa bayar kontrakan. Minta bantuan ke saya. Saya posisi ada duit sih, tapi tidak banyak. Sekitar 2 jutaan uang saya tuh pada waktu itu. Saya ngomong ke istri, Dek, kita bantu nggak ibu ini, Dek? Ibu ini tidak punya duit. Sudah 3 bulan tidak punya duit buat kontrakan. Sebulannya berapa? Tanya dulu ibu itu. Begitu bertanya sebulan 1 juta. Oh, kontrakan aku aja cuma 400. Ibu itu 1 juta. Besar banget kok kontrakannya, Bu, saya bilang. Iya, saya ada cucu katanya gitu. Emang ibu nggak punya anak? Anak saya itu ada adik, jualan ayam. Ayamnya mati semua. Kena virus ini. Flu ayam, pelihara ayam tuh ayam orang nih dipelihara sama dia tuh mati semua, jadi utang akhirnya. Ya Allah, saya bilang. Ya udah ibu tunggu dulu sebentar, dia bikinin susu deh ibu deh. Bu, nanti habis minum susu sholat ya. Saya mau susu dulu, sholat subuh saya ke masjid. Saya suruh ibu sholat. Begitu saya ke masjid, dari sana ketemu teman saya dari Libya. Terus bilang, Mas Arif, oh iya, masih ingat lah saya bilang. Mas, mau nitip Mas, nitip apa?
Mas Adi kan punya banyak kenalan orang-orang kampung, barangkali yang ada yang butuh duit. Ini ada teman saya juga nitip uang zakat mal, 3 juta. Kalau disampaikan Mas, saya bilang di rumah saya ada ibu-ibu. Saya ceritakan, ada ibu-ibu butuh uang buat bayar kontrakan. Dia butuh uang 3 juta, satu bulan itu 1 juta. Anaknya itu jualan ayam, ayamnya mati semua. Kalau itu masuk, antum mau bantu ya silakan. Ada terimanya, antum ikut ke rumah. Orangnya di rumah. Boleh. Ya, datang. Saya ngomong ke ibu itu, Bu, ibu nggak usah pinjam duit. Saya kasih cuma-cuma aja nih. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Ya kan? Yang pertama ini kan rezeki datang dari Allah. Tak disangka-sangka. Saya cuma sebagai jembatan. Duit ini bukan duit saya. Duit dari orang baik. Ibu bantuin saya bikin program sedekah, rumah makan gratis, bantuin saya masak setiap hari. Bisa masak kan? Bisa Pak Adit. Saya dulu buka warteg katanya. Wah udah pas kalau gitu. Masak yang banyak. Saya cari duit, ibu masak yang banyak. Nah gitu. Saya kasih duit 3 juta itu, kasihin. Datang dia setiap hari. Jam 5 subuh udah datang, ibu tuh. Saya lagi ke pasar, saya kan ke pasar subuh. Saya ke pasar, pulang dari pasar, wah ibu udah datang ya, semangat. Wah, akhirnya semangat. Sampai sekarang, buka rumah makan yatim, buka cabang terus. Saya pikir awal itu benar. Awal sempat istri saya tuh ngomong, Bi mau nyampe kapan buka rumah makan yatim kayak gini? Takutnya kita nanti gak istiqomah. Sedangkan kamu aja pekerjaan ya, kadang jualan, kadang enggak. Kadang ada pemasukan, kadang tidak pemasukan. Sempat berpikir seperti itu. Jalanin aja terus, saya bilang. Kita juga sehat walafiat, tidak meninggal, tidak sakit-sakitan. Gitu. Buktinya kita bisa bayar kontrakan, dapat rezeki kita disangka-sangka. Ya udah, akhirnya jalanin terus, berjuangin terus. Sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, terus singkat cerita tuh waktu itu saya tuh ketemu sama orang Palembang. Dia suka nonton live. Orang Palembang namanya Farid. Profesor Farid ini dia tuh punya pabrik sabun. Dia punya pabrik sabun, ketemu sama saya. Saya tuh kerja sama dia, jualan sabun keliling, suami istri, pakai motor. Jadi kalau ada tukang soto, tukang apa, jualan sabun cuci piring, jualan sabun mandi, jualan sabun lantai, sabun buat nyetrika, gitu kan. Sabun ibu-ibu kan suka biasa cuci baju, sabun cuci baju jualan gitu. Nah, dia orang Palembang, saya diajak ke pabriknya kan. Terus saya jualan juga online gitu, saya jual online, ramai laris. Terus lama-kelamaan, alhamdulillah nama saya ada di perusahaan itu, jadi owner. Salah satu owner perusahaan, jadi nama saya ada. Masya Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah semuanya. Terus pernah juga ada, ingat pertanyaan tadi ini, anak. Jadi anak istri saya tuh waktu itu tiba-tiba begitu saya pulang dari masjid marah-marah. Kelamaan saya ngobrol sama teman saya di masjid, marah dia. Saya perhatikan hari demi hari kok istri saya kok kayak marah. Biasanya pernah marah, tidak pernah marah sama sekali. Mau saya itikaf, mau saya apa, tidak marah dia, diam aja gitu kan. Dia mulai marah, kayak mulai berubah gitu kan. Coba dia beli tespek kan, barangkali hamil gitu. Begitu saya tespek, hamil. Jadi hamil itu gak nyangka-nyangka, saya gak tahu saya makan apa, saya apa, tiba-tiba hamil ya. Nah, sampai sekarang, alhamdulillah. Terus hampir tiap tahun ini hamil terus. Ini karena sesar aja nih, 3 nih. Kalau gak sesar, hamil lagi ya. Masya Allah. Jadi, alhamdulillah anak saya sekarang 3. Tiba-tiba hamil aja. Jadi saya gak bisa jawab juga pertanyaan, gimana ya jawab tanya. Tiba-tiba hamil. Tapi yang itu yang taksinya jatuh dari tempat tidur itu. Iya. Oh, punya saya hidup, iya benar. Saya sehat dulu, saya sehat, hidup, saya berhubungan, terus istri saya hamil, tiba-tiba hamil. Tak disangka-sangka. Jadi Ustaz, maaf menjelas sedikit. Tantangan berkeluarga itu adalah, maaf ini ibu, adalah tantangan terbesarnya pada kaum wanita. Artinya mereka sebagai menteri keuangan, mereka sebagai jenderal besar, mereka sebagai pengambil keputusan tertinggi. Nah, untuk meyakinkan istri bisa sampai saat ini itu gimana Ustaz? Karena terkadang kan ini inspirasi untuk semua keluarga bahwa
banyak yang sering disampaikan bahwa kata kunci bagi satu keluarga itu kan, bahkan pada satu bangsa itu kan wanitanya. Kadang laki-laki ini kan karena mereka punya 9 akal 1 nafsu, sementara perempuan 9 nafsu 1 akal. Mereka kemudian akan dengan alasan bahwa Abi itu tidak tahu ngantor duit 1 juta itu bayar listrik, token berbunyi, anak-anak sekolah, bayar utang, bayar cicilan, panci segala macam. Nah, tantangan seperti ini artinya sang istri itu biasanya lebih rasional dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ini meyakinkan istri ini bagaimana sebagai menjadi inspirasi bagi kita semua. Terus yang mungkin pertanyaan juga, setelah seiring awalnya kan berjalan dengan begitu saja seperti air mengalir, tapi pasti setelah punya 24 cabang itu pasti harus ada trik manajemen bagaimana kira-kira Ustaz pengaturannya supaya ini menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Jadi 2 pertanyaan ini mohon dijawab Ustaz. Kalau kita pakai manajemen akal logika itu udah jalan. Saya pernah dulu orang sarjana bantu ngurusin manajemen, berantakan. Karena saya tidak punya duit, saya buat makan saya aja susah jadinya. Bener. Buat beli pampers anak saya ini tak terbeli. Gara-gara ini nanti nggak usah pakai manajemen kayak gini sebenarnya. Pokoknya ada duit sedekahin, ada duit sedekahin. Pokoknya ada duit saya kasih, nggak ada duit ya gimana? Saya nggak punya duit. Jadi makan gratisnya gimana kalau nggak ada duit? Ya jalan tetap. Emang harus pakai duit. Nggak dapat duit, Allah datang ke jengkol, Allah datang setek. Dek, pernah nggak lihat jengkol setek? Jualan jengkol datang ngasih setek. Terus pernah lagi ada yang ngasih kepiting. Jadi sampai orang masuk Islam gara-gara kepiting udang itu. Ada non muslim datang ke rumah makan gratis, makan dia. Kapan dilihat apa dia? Udang lobster, kepiting, seafood. Nah, kalau ketemu jualan seafood sekali sedekah seafood itu setek dikasih sama dia. 1 truk. Sama saya bagi-bagikan ke kampung-kampung. Ambil sekesek satu plastik, tetangga masak yang banyak. Gara-gara dia bilang itu, saya bilang, dia nanya kan, Pak Adit ini menunya ini? Iya, saya bilang. Gratis. Yang besar-besar, iya saya bilang. Dia kan Cina kan, dia masalahnya. Kata dia, ini yang besar ini harganya bisa 2 juta katanya. Besar kan? Udang laut yang besar itu lobster. Yang besar-besar ini, orang sasa itu. Ini gratis, dipotong aja. Enggak, saya bilang, biarin aja sebesar itu. Jadi 1 orang tidak pakai nasi, makan lobster aja. 3 biji kenyang, yang besar, tidak usah pakai nasi, tidak apa-apa, makan aja. Gara-gara ini masuk Islam. Nah ini jangan nyalain saya bilang ini saya tidak salah loh, saya dakwah enggak, cuman nyediain makanan gratis, masuk Islam. Yang kita bisa tuh Terus ada lagi nenek-nenek datang ke rumah makan gratis, datangnya jam 5 sore. Nek apa datang jam 5 sore, makanan sudah habis. Sengaja nenek datang nunggu lapar katanya. Tadi siang lah kenyang, udah datang ke sini katanya. Nah sekarang lapar, nenek datang. Nah punya makanan lagi di dapur, ada makanan, ada duit 30.000 di kantong saya. Pergilah saya ke warteg, saya beli warteg. Saya tanya, Bu nasi ayam berapa? 15.000. Kalau hati apalah 4.000. Kalau dada 4.000. Saya ada 30.000, belikan semua. Pakai ayam, pakai hati ampela, pakai telur, pakai ikan, bilang kasih semuanya 30.000. Pakai sayur. Dalam hati saya, pasti nenek ini udah habis. Banyak banget sekali ini 30.000 lebih warteg. Nah, semuanya kasih. Pulang saya ke rumah bawa nasi warteg, dikasih teh tawar pula ibu warteg gratis teh tawarnya. Pulang. Begitu pas pulang rumah kasih nenek itu, makan nenek. Saya tinggal sebentar nenek, saya ke belakang dulu sebentar. Begitu saya dapat habis, tinggal dapat pisang, tersisa astor, tinggal dapat pisang, kertas nasi dan pisang. Ya Allah, saya bilang habis, lahap dia makan, habis, tinggal tulang-tulang dia, benar habis. Sedikit setetes nasi ini ada, sebiji nasi ini ada, bersih, masya Allah. Begitu sudah makan, tidak pulang-pulang, tidak pergi-pergi. Udah mau maghrib waktu itu. Saya panggil mulanya Pak Bu,
nenek itu nggak pulang-pulang, tadi sudah saya kasih makan. Coba lihat di belakang di dapur, barangkali ada indomie atau ada gandum, ada beras, ada apa, kasihlah sembako ke nenek itu. Saya buka kulkas, ya ada susu 1 biji doang, jangan buat susu anak saya nanti nggak ada. Nah, akhirnya saya nggak ada apa-apa. Mudayakan datang, ada apa-apa Pak Adi? Coba buka di loker di lemari-lemari anak-anak santri itu, lihat lemarinya. Kalau barangkali ada apa gitu. Cuma ada indomie 10 bungkus. Udah bungkusin aja lah, kasih aja nenek ini. Terus tanpa mikir panjang saya bungkusin, terus saya kasih ke nenek. Nek, ini nek, kami nggak ada apa-apa lagi, cuma ada indomie, udah berkah ya nek ya. Saya kasih. Begitu saya kasih indomie itu, langsung ditaruh di lantai, dia angkat tangan begini, dia langsung berdoa, ya Allah tambahkanlah mie ini lebih banyak lagi. Dia ambil lagi indomie itu, pamit pulang ya, pergi nenek itu. Pas besok pagi, jam 8 pagi itu ada WA dari Pak Gunawan. Bapak Ica Gunawan biasanya nonton film live. Pak Gunawan ini orang hebat juga nih, suka ada keluar negeri. Jadi Pak Gunawan ini donatur, suka bantu-bantu rumah makan gratis. Dia mau WA saya, tanya, Mas Adit punya gudang nggak? Buat apa Pak? Ada teman saya mau nyumbang indomie. Pikir saya kalau cuma 1-2 terus ada, saya bilang, ada Pak. Kirim aja ke rumah gratis ke rumah. Begitu jam 10 pagi ada mobil kontainer 3 bunyi lagi dari kamar saya itu kedengeran tin. Pas saya mundur itu kontainer kan mundur kan, kontainernya besar, jalan macet, orang tantin. Nah, saya bilang kok ada kontainer 3. Begitu saya deketin supirnya, Pak sama Pak, saya bilang toko bangunan di sana, saya bilang. Enggak benar alamatnya di sini. Enggak salah tapi ini rumah makan gratis. Iya kita mau bangunin barang Pak. Barang apa? Indomie katanya. 3 mobil kontainer ini. Iya katanya. Astagfirullahaladzim saya bilang. Benar diturunin semua. Jadi 3 kontainer diturunin jumlahnya 10.000 dus. Jadi di kamar saya, di kamar anak santri, di ruangan di musola, di ruangan rumah makan gratis, semuanya tuh mie semua. Di depan toilet kalau masuk toilet itu susah. Mie semua. Akhirnya kami ngungsi. Mie semua itu. Dalam jangka waktu 1 minggu itu kami bagi-bagi mie semua. Mie semua. Saya mau tak Quran, saya lihatin Quran. Tapi disebut di dalam Al-Quran hanya 700 kali lipat. Allah ganti. Kalau kita sedekah, Allah ganti 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sabihabatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan 1 butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah jadi kalau kita sedekah 1, Allah ganti 700 kali lipat. Nah saya ini sedekahnya 10 bungkus, Allah ganti 10.000 dus. 1 dus itu isinya 40. Berarti kalau dikaliin lagi berapa lah ya? 10.000 dikali 40, 400.000. Itu berapa kali lipat itu bro? Berarti berkali-kali lipat. Nah, saya ingat. Oh tadi saya ngasih nasi bungkus, lauknya banyak, spesial. Ada ati ampela, ada ikan, kan? Dikasih telur dadar pula, dikasih ayam pula. Nah, mantap. Ternyata begitu saya ingat lagi, saya pikir-pikir nih, apalah ya Allah kasih 700 kali lipat. Ini bukan 700 kali lipat, beratus ribu kali lipat. Ngasih 10 bungkus dikasih beratus ribu. Saya pikir-pikir, oh ternyata butiran nasi itu dihitung juga sama Allah. Butiran nasi. Jadi nasi itu kan banyak. Jadi 1 piring nasi itu kalau kita hitung berapa biji Pak? Berapa butirannya bisa hitung nggak? Saya aja sampai hari ini nggak bisa hitung. Bener. Jumlahnya berapa saya nggak tahu. Nah itu ternyata. Oh masya Allah. Bener. Makanya saya ngasih makan nenek-nenek 1 aja. Hidup. Tadinya mati. 3 bulan Pak mati bener. Woi Bapak kalau ngerasa 3 bulan nangis Pak bener. Nangis. Saya pasti yakin istrinya nggak kuat juga pasti. Nangis. Saya aja nangis terus nangis. Saya nangis sama Allah nangis. Kalau malam-malam saya sholat nangis. Ingat ini dari hidup nangis. Saya sholat kan duduk.
Nah ini saya ingat benar, minta disembuhkan, minta dihidupkan. Belum punya anak, nggak ada hidup. Tapi hidup. Sekarang anak saya 3, ngasih Indomie 10 bungkus, mendatangkan 10.000 dus. Nah kemarin baru-baru ini kan saya live sama Ustaz dari Sulaiman, kedatangan tamu dari suku Dayak, Kalimantan Barat. Dia mau pulang ke Kalimantan tapi punya duit. Nah sama saya bilang, saya punya duit. Iya, 13 orang. Satu tiket pesawat itu 1 juta. Kalau dikali 13 juta. Belum PCR. Barulah saya mikir, manalah caranya ya, biar bisa bantu orang-orang ini bisa pulang ke Kalimantan. Baru mikir, belum ketemu jawaban di pikiran saya. Tiba-tiba ada ibu-ibu direktur perusahaan Bukaka nelpon, Mas Adit, itu yang di rumah makan gratis ada orang 13 anak santri dari Kalimantan Barat. Mereka kapan pulang? Ini mau pulang tuh, tapi tidak punya duit buat ongkos. Semuanya saya biayain. Makannya, PCR-nya, pesawatnya, semuanya saya biayain. Masya Allah. Jadi udah dapat ongkos gratis, PCR gratis, jatah pula 1 juta satu orang. Double jadi, Masya Allah. Jadi jangan bosan untuk berbuat baik. Terus tanamkan kebaikan. Di hati ada, di pikiran juga ada. Nah, di hati dan di pikiran. Hati yang baik. Ya. Sedikit kita biar ngantuk. Ya dia lu. Apa bukan di masjid dia? Nah, biar ngantuk. Ada yang. Iya. Kita pegang dada kita. Hati lapang, rezeki lancar. Hati sempit, rezeki sulit. Lapangkan hati kita. Lapangkan dada kita. Legowo. Mau dengar nasihat. Mau juga berinfak. Mau menerima. Mau juga memberi. Terima. Kasih. Terima. Kasih. Kalau kita dapat rezeki, kita mau beramal jariah. Jangan sampai harta yang kita miliki, harta yang kita dapati bukan menjadi jariah, malah menjadi malapetaka. Tujuan kita surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang melakukan kebaikan akan Allah masukkan ke dalam surga. Yang mana di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabun jahannam. Sungguh kata Allah, orang-orang yang melakukan keburukan apabila dia tidak bertaubat, tsumma lam yatubu falahum azabun jahannam. Akan Allah masukkan ke dalam azab neraka jahannam. Di dunia sengsara, susah, keliling utang. Di akhirat neraka jahannam. Alhamdulillah misalnya. Dan itu orang tua kita baru lahir ditolong orang. Siapa yang nolong kita? Dukun mana? Bidan, dokter, perawat. Kita baru lahir ditolong orang. Semasa hidup kita tidak nolong orang. Begitu kita mati ditolong orang lagi. Mati kita ditolong orang. Siapa yang nolong kita? Tukang gali kubur, tukang masangin kain kapan, tukang mandiin jenazah, dibantu disolatin, dibawa ke pemakaman, ke liang lahat, diangkat. Tidak bisa kita ngangkat badan kita sendiri. Jadi kalau semasa hidup kita tidak nolong orang, apa kata malaikat? Keterlaluan. Baru lahir ditolong orang, mati ditolong orang. Semasa hidup tidak mau nolong orang. Nolong orang tidak, nolong agama Allah juga tidak. Di sini ada kesempatan emas untuk kita semua meraih amal soleh, meraih amal jariah. Yang mana itu ada jaminan, bersertifikat, jaminan ya, jaminan bersertifikat pasti, yaitu fisabilillah, menolong agama Allah. Melakukan kebaikan, ya. Ini bukan nolong orang, tapi ini nolong agama Allah. Di sini ada program bangun masjid, tapi belum selesai.
Saya lihat di atas itu belum ada catnya, ya, belum ada kacanya, belum ada lampunya. Ya Allah, kita ngasih lampu buat masjid 1 biji aja, ya, bisa jadi kuburan kita terang sesat-sesat menjaga. Sampai hari kiamat pun langit sudah terbelah, bumi sudah terbelah, gunung ini sudah hancur, laut itu tiba-tiba naik ke atas bagaikan tsunami. Nah, pernah ada tsunami ya? Wah, begitu laut naik ke atas, kiamat datang. Tapi kuburan kita bercahaya. Yang lebih aneh lagi, hancur aja enggak. Ada orang yang dikubur bertahun-tahun, jasadnya aja enggak hancur. Ada. Jadi buat ayah bunda, bang kakak yang mau beramal jariah, yang mau menghadiahkan amal jariah, yang pahalanya itu betul-betul sampai kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, silakan. Di sini ada nomor rekening. Jadi tempat sholat itu dipakai sehari itu 5 kali itu sholat wajib, ditambah lagi sholat sunnah. Ya, kita ngasih makan orang berpuasa, kita dapat pahala puasa. Nah, kita memberikan tempat sholat, kita akan mendapatkan pahala amal jariah terus ngalir pahalanya. Kita baca Quran aja di masjid, nggak usah baca Quran, datang baca Quran. 1 ayat itu mau lipat gandakan pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan, berlipat ganda. Ditambah lagi sholat, puasa, baca Quran, Masya Allah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan aktivitas ibadah yang dilakukan di masjid. Masa sih kalah gitu kan? Orang berani bangun tempat maksiat nyampe ratusan juta, miliaran. Tempat itu maksiat, dosa. Tapi kalau dia mau beli surganya dia, mau nebus dosanya dia, katanya sayang sama orang tua, pengen orang tua masuk ke dalam surga, kirimlah pahala amal jariah. Kayak berat gitu. Untuk beramal itu berat sekali. Ada apa gitu? Ada apa dengan hatinya? Jadi kalau misalkan kita lebih mencintai diri kita, lebih mencintai istri kita, lebih mencintai anak keluarga kita, lebih mencintai mobil, rumah daripada Allah, demi Allah pasti akan celaka. Jika kita lebih mencintai diri kita, lebih mencintai harta kita, lebih mencintai anak keturunan kita, anak istri kita, lebih kita cintai daripada Allah, sungguh kita akan celaka. Pasti celaka. Tidak ada sedikit pun, tidak ada apapun yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah. Pasti akan celaka. Jadi apabila kita lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah SAW, harusnya kita lebih semangat untuk membesarkan agama Allah, untuk menolong agama Allah, membantu agama Allah, membantu saudara-saudara kita yang mana berjihad, berjuang membangun masjid. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang membahagiakan saudaranya, maka Allah akan membahagiakan. Barang siapa yang membantu saudaranya, ini bantu saudara kita buat bangun masjid, bukan bantu buat maksiat, bukan bantu buat bangun rumah, bukan, tapi rumah Allah, buat bangun masjid, tempat sholat. Ya Allah. Nah, jadi ini adalah kesempatan. Saya jarang live Instagram, Facebook, YouTube ya, jarang sekali kesempatan ini ada, jarang sekali. Nah, mumpung hari ini saya ada di Palembang dan betul-betul saya menyaksikan ini, saya duduk di sini di masjid ini, di Masjid Baitur Rahman ini. Jadi yang nonton video silakan. Demi Allah ini tidak ada sedikit pun unsur penipuan atau apa. Mumpung ini real, betul-betul nyata ya. Saya datang ke masjidnya langsung, saya bantu ikut ustadz ini belajar ngisi kajiannya. Jadi buat yang mau beramal silakan. Jangan tanggung-tanggung. Boleh 1 triliun boleh diterima. Jadi kalau disumbangkan uangnya 1 triliun ke masjid ini, insya Allah di daerah-daerah pelosok
yang mana di situ tidak ada masjid, insya Allah tim pengurus masjid siap membangun masjid di daerah pelosok. Siap? Siap. Jadi yang mau infak hartanya ke jalan Allah ya, yang usia sudah 90 tahun, 80 tahun, punya harta 1 triliun, buat apa? Nanti akan dihisab sama Allah. Nah, yang mau mewakafkan hartanya ke jalan Allah, memberikan hartanya 1 triliun boleh, silakan. Gak usah susah-susah. Gak usah pusing-pusing, gak usah susah-susah. Datang nonton video ini ya, Ustaz saya mau infak 1 miliar, langsung diterima. Mau infak 10 miliar, langsung diterima. 1 triliun bisa diterima. Ada orang nggak mau menerima 1 triliun. Di sini menerima. Di sini menerima, insya Allah. Insya Allah ya. Siap ya. Siap. Bangun masjid kita di seluruh dunia. Daerah-daerah yang tidak punya masjid, tidak ada masjid, kita bangunkan masjid. Insya Allah. Ini yayasan orang-orang soleh, orang baik, amanah insya Allah. Demi Allah, peci yang saya pakai ini, ya, kalau ditanya yang nanya ini bukan manusia biasa, tapi malaikat yang nanya. Dim, kau dapat dari mana peci ini? Yang nanya malaikat. Saya jawab, ada orang sakit kanker stadium 4 datang ke rumah saya kasih peci 21 biji, 21 unit. Saya pakai 1, biar dapat amal jariah. Jam tangan ini kau dapat dari mana? Ya, beli di RCTI. Saya syuting di RCTI, saya lihat jam tangan berapa harganya? 1 juta, saya beli. Dapat duit dari mana? Dari RCTI itulah. Baju ini kau dapat dari mana? Gratis, endorse. Sama sih. Endorse, gratis, tidak bayar. Lah gratis dikasih duit pula sama yang punya baju. Dan ada mempromosikan. Ini kau dapat dari mana? Tim konten kreator kemarin hilang kamera. Alhamdulillah ketemu. Kamera hilang, ketemu yang mana tukang bohongan. Tahu nggak tukang bohongan? Tukang rongsok, tukang beca, nyari rongsok. Tim konten kreator saya lagi ngopi ke toilet sebentar, tahu hilang. Tidak nyampe 5 menit hilang kamera. Saya berdoa ya Allah, balikkanlah ya Allah, balikkanlah. Kan itu kamera itu dari awal kami bikin YouTube pembuatan kami gratis. Isinya datanya semua dari situ semua komplit. Tukang beca. Sempat mau dijual apa ya? Mau dibeli orang 3 juta kamera. Kamera mahal itu. Tiba-tiba apa? Allah bolak-balikkan hartanya. Bimbang ya. Jual udah. Balikkan benar. Begitu dibalikkan ke saya kasih 1.300.000 saya kemarin karena ada duit di kantongnya cuma ada 1.300.000. Nih Pak, rezeki tak disana-sakan buat Bapak nih. Saya kasih 1.300.000. Nanti saya datang ke rumahnya, saya izin datang ke rumah tukang buruannya. Saya mau datang silaturahim di situ. Tukang buruan yang ambil, balik. Celana nih kau tanya, ditanya malaikat, kau dapat dari mana celana nih? Kau dapat dari mana? Dikasih orang juga. Endorse lagi, dikasih orang. Kasih mobil, dikasih orang pula. Jadi kalau ditanya malaikat dikasih orang, stop dia tanya. Coba kalau beli, duitnya dari mana? Halal nggak? Nah, jadi buatnya korupsi tapi sudah pensiun. Dulu dikorupsi, sekali korupsi 100 miliar, 50 miliar, 10 miliar. Tapi sekarang pensiun lah aman ya. Jangan pernah merasa aman dari muka Allah. Jangan pernah merasa aman dari muka Allah. Nah sekarang bagaimana solusinya? Ya infakkan lagi ke jalan Allah. Boleh lah. Balikkan, itu kan bukan hak dia. Mau makan uang haram, doa kita tertolak. Mulut kita bau. Baunya itu dari Sabang sampai ke Maroke, tembus lagi sampai ke Aceh lagi, contoh lagi, Poso lagi, tembus lagi. Ya. Kalau bisa tercium bau dosa itu, benar. Jadi kalau misalkan mau kembalikan bagaimana? Bingung dia. Mau balikin uangnya kemana? Ya sudah datang. Ini ada nomor ini, Masjid Baitur Rahman. Boleh tak? Boleh. Silakan. Nanti buat bagi toilet, korupsi bikin jalan. Iya. Bikin jalan boleh tak korupsi bikin jalan boleh. Uang riba, nah saya dan punya duit 10 miliar di ATM. Tiap tahun bertambah terus, boleh tak disumbangin? Boleh. Buat apa? Biar bikin toilet, buat bikin jalan. Ada orang keliling utang datang sini ke masjid ini nangis. Saya dikeliling utang pinjaman online.
Alhamdulillah. Kenapa? Dapat hidayah. Datangnya ke masjid. Coba dia datang ke kafe, tambah parah deh kan. Alhamdulillah dulu kita sebut. Alhamdulillah. Nah, kenapa Bapak alhamdulillah? Ya kamu datangnya ke masjid. Tepat sekali solusinya itu, datangnya ke masjid. Nah, nonton video ini banyak, nanti dia kalau keliling-keliling hutan datang ke masjid. Alhamdulillah, dapat solusi, dapat hidayah. Diceramai oleh Ustaz kan. Alhamdulillah. Ibu sudah waktunya, nanti mungkin bisa pribadi. Oh iya. Ya, waktunya sudah. Baik, ahlan Ustaz Jari. Masya Allah. Kapan pulang Ustaz? Ditunggu. Jamaah saudari itu ini. Saya sudah 2 pekan ditinggalin ke Bali ini. Alhamdulillah, jazakumullah. Minta doanya jamaah semua. Mudah-mudahan kami semua di Palembang istiqomah. Kami kedatangan orang yang soleh yang luar biasa seperti Ustaz Aditya, Ustaz Dery, Masya Allah, betul-betul menjadi inspirasi bagi kami semua. Banyak belajar ilmu praktek, ilmu kebaikan. Dan Bapak dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hajat kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Juga proyek besar dari Ustaz Dery Sulaiman beserta tim untuk membuat mushaf Al-Quran di kanvas. Dan ini sudah mulai ada progres 1 juz lebih sudah mulai dikerjakan, alhamdulillah. Maka pada dimuliakan Allah sudah sampai 2 juz. Jadi mudah-mudahan yang bersumbangsi insyaallah akan diberikan kebaikan-kebaikan, bahwa ilmu 10 juta per halaman. Ya. Insyaallah bisa nanti menghubungi pihak, dan ini nomor rekening sudah disematkan oleh Ustaz Dery Sulaiman, bahwa kalau yang menyumbang 10 juta, 1 juta, berapapun itu akan ada kebaikan dari Allah, dan ada tanda khusus dari Ustaz Dery Sulaiman berdasarkan goresan tangan beliau pribadi. Insyaallah berikan Allah. Kalaupun tak sempat, misalnya masjid ini tak sempat mengirimkan dari Ustaz Dery Sulaiman, ada goresan tangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan dunia dan akhirat kita insyaallah. Jadi pasti kebaikan akan diberikan kepada kita, bahwa in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau baik yang dilakukan pasti baik, tapi kalau buruk yang dilakukan maka keadilan Allah akan diberikan pada orang tersebut. Jadi jazakumullah khairan kepada Ustaz Aditya Prawega yang banyak memberikan contoh inspirasi yang baik. Intinya satu, bahwa kita harus banyak action saja. Ya, teori kita sudah dari kecil sampai besar menghafalkan dalil. Sekarang sudah saatnya kita untuk berpraktek. Insya Allah semuanya siap aksi, Pak ya. Insya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Jangan pernah lepas dari minta doa orang tua. Jangan pernah lepas untuk minta doa restu orang tua, baik orang tua kandung kita yaitu ayah dan bunda kita, mertua kita, ataupun orang tua yang melahirkan kita dari rahim pendidikan yaitu guru-guru. Karena ini dua jenis doa yang Masya Allah sangat luar biasa dari orang-orang yang hebat-hebat ini. Orang tua kita, ayah bunda kita yang dari mereka kita dilahirkan, ataupun orang-orang yang gara-gara beliau kita jadi seperti ini. Itulah guru-guru kita. Jangan pernah meremehkan guru, jangan pernah menganggap kecil jasa seorang guru kepada kita. Guru ngaji kita awal, guru kita sanawiyah, guru kita SMP, SMA, itu adalah orang-orang luar biasa. Maka mintalah doa restu dari beliau-beliau, maka mudah-mudahan hidup kita akan dilempahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ternyata seperti yang beliau sampaikan, ini merupakan amalan rahasia saya. Itu saya highlight, bahwa sesungguhnya setiap orang itu harus punya amalan-amalan pribadi yang harus dia wiridkan, dia istiqomahkan. Dan dalam hal ini beliau sudah mempunyai amalan yang birrul walidain, taat pada orang tuanya, luar biasa. Ini luar biasa sekali ya. Menggendong orang tua, dibopong, didukung, masuk gitu, dimbin, masuk kami di dusun. Itu untuk setiap berangkat sholat ke masjid. Maka yakinlah bahwa beliau lahir ini, beliau mempunyai kebaikan ini, saya yakin pasti karena ada leluhurnya. Maka terjawab sudah bahwa tadi ternyata orang tua beliau, ayah beliau adalah orang yang sangat luar biasa, sabar, taat, dan istiqomah dalam kebaikan. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang tua. Maka kita bersiap untuk menyiapkan generasi yang terbaik dengan suluk kita masing-masing, dengan amalan kita masing-masing, dengan tingkah laku kita masing-masing, dengan kebaikan-kebaikan kita masing-masing, dengan sedekah, dengan silaturahim, birrul walidain, dengan sholawat, majelis ilmu. Intinya ketika semuanya kita lakukan karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah, insya Allah.
insyaallah kita akan menutup majelis kita dengan doa. Kita minta kepada Ustaz Aditya Prayoga untuk memimpin kita. Doa ini merupakan kesempatan yang sangat langka dan berharga bagi kita. Jazakumullah khair atas semuanya. Kita minta sekali lagi kepada Ustaz Aditya Prayoga untuk memimpin doa dan kita mengaminkan dengan penuh tulus dan ikhlas karena Allah SWT. Usikum nafsi bitaqwa Allah. Tidak akan kita closing lagi setelah selesai beliau memimpin doa, maka insyaallah kita akan tutup dan lanjut dengan makan gratis di belakang. Adzallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf saya sebagai host pada hari ini atas kesalahan, dan kepada Allah kita mohon ampun. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Ustaz Aditya Prayoga kami persilakan untuk berdoa. Ustaz Iqbal ini guru kita, jadi Ustaz Iqbal aja yang ya, ilmunya lebih banyak, usianya lebih tua, pengalamannya lebih banyak. Wajahnya tua. Jadi saya mengaminkan, saya ikut berdoa juga. Sayyidina Ali itu ngomong seperti ini pada ibu. Aku abdan liman 'allamani harfan. Aku bersedia menjadi hamba sahaya bagi orang yang mengajariku satu huruf. Berapa huruf kita jadi beliau? Banyak. Berpuluh-puluh ribu huruf. Berarti beliau sudah jadi guru kita. Kalau dengan aku Ustaz tak malah kalau nyimak dia 2 minggu ini. Dengan antum belum tentu kedepannya akan ada kesempatan lagi. Jadi kita minta doa dari beliau. Ini pemaksaan Ustaz. Pemaksaan ini kita tak boleh ditolak. Ya, kita minta beliau berdoa memimpin. Insyaallah mudah-mudahan Allah membukakan pintu kabul. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah wa ala alihi billah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al man khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Penatap, yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, yang mempunyai kasih sayang. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kedua orang kami. Ya Allah, kasih orang tua kami, rahmati orang tua kami, sebagaimana mereka menghidupi kami, mendidik kami, membesarkan kami sehingga seperti ini. Ya Allah, Allahumma ya Allah, muliakan orang tua kami dunia dan akhirat. Ya Allah, orang tua yang masih bersama kami, ya Allah, kami titipkan beliau kepadamu. Ya Allah, kesehatan mereka, iman mereka, afiat mereka, amal saleh mereka. Ya Allah, jagalah orang tua kami untuk kami. Ya Allah, izinkan kami untuk berbakti pada orang tua kami. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sedang kau timpakan musibah berupa sakit. Ya Allah, angkat penyakitnya. Ya Allah, karena Engkaulah sang penyembuh. Ya Allah, tak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, untuk orang tua kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, lapangkanlah kubur beliau. Ya Allah, lapangkanlah kubur beliau. Ya Allah, lapangkan kubur beliau. Ya Allah, sinari kubur beliau dengan cahaya nur hidayah rahmat taufikmu. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, kelak pada hari akhirat. Ya Allah, bangkitkanlah kami sebagai anak-anak kami bersama orang tua kami. Ya Allah, bersama guru-guru kami. Ya Allah, bersama teman-teman kami seperjuangan. Ya Allah, bersama salihin dan salihat. Ya Allah, dalam barisan panjang orang-orang yang mendapatkan naungan rahmat. Ya Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami yang penuh dosa ini. Ya Allah, untuk minum dari telaga Kautsar yang dituangkan tangan
suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang hadir di sini ya Allah, bersama orang tua kami, bersama guru-guru kami, bersama keluarga besar kami, bersama seluruh anak turun kami ya Allah, sebagai orang-orang yang mampu memberikan manfaat kepada alam semesta ya Allah, berkasih sayang, menyambung silaturahim ya Allah, mendamaikan yang berselisih ya Allah, menyambungkan tali kasih sayang yang sudah terjadi dengan indah ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, panjangkan usia kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, panjangkan usia kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, berikan berkah pada diri kami, pada hidup kami, pada umur kami, pada harta kami, pada keluarga kami, pada ilmu kami, pada anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang tua yang baik bagi anak-anak kami ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salihin dan salihat, membanggakanmu ya Allah, menyenangkanmu, membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, cabutlah dari hati kami ya Allah, cabut dan hilangkan dari hati kami ya Allah segala penyakit hati yang tak kau ridhai ya Allah, gantikanlah dengan nur hidayah, taufik hidayahmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. هذا الله بكم.